أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Ummahat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk hari ini sebagaimana flyer yang telah disebar, ini adalah jadwal untuk kajian tafsir insyaallah. Alhamdulillah telah kita bahas untuk ayat pertama sampai ayat yang ke-6 insyaallah. Hari ini kita bahas untuk ayat yang ke-7 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan terakhir kemarin yang kita bahas, ini adalah sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, mohon Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Telah disampaikan tentang masalah as-siratal mustaqim, itu ada beberapa penafsiran. Di antaranya adalah al-Islam,
Artinya di saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, mohon Engkau tunjukkan petunjuk agama Islam. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua adalah yang dimaksudkan dengan as-siratal mustaqim itu adalah huda Rasulullah SAW, adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ya Rabb, mohon Engkau berikan suatu petunjuk kepada kami pada petunjuk Rasulullah SAW. Sedangkan yang ketiga yang dimaksudkan dengan as-siratal mustaqim itu adalah Al-Quran, adalah Al-Quran. Dan juga tidak menutup kemungkinan, kata para ulama, tentang as-siratal mustaqim itu adalah mencakup tiga hal ini. Artinya kalau misalnya ada orang dia itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka secara otomatis dia itu mengikuti agama Islam. Kalau dia mengikuti agama Islam, otomatis bisa dibilang bahwa dia itu adalah mengikuti Al-Quran. Kalau memang benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang kemarin alhamdulillah telah kita bahas. Kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 ini kan disebutkan secara umum nih as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Kemudian dijelaskan lagi di ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini cara baca tentunya untuk huruf nunnya yang sering terjadi suatu kesalahan itu adalah di saat kita pantulkan bacaannya. Ana amta. Mestinya dialirkan sedikit. An'amta. Ini bukan bahasan kita. Itu bahasa masalah tajwid. Tayyib. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan. Afwan, ini kelihatan enggak nih? Anda mencari PDF yang lebih jelas ini belum ketemu nih. Jelas insyaallah bisa dibaca? Atau kecil banget? Bisa kebaca? Enggak bisa. Nanti kita usahakan untuk mencari yang lebih gede insyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat pada mereka. Ini kan penjelasan sendiri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir yang menempati level tertinggi itu adalah di saat suatu ayat Al-Qur'an dijelaskan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Allah menyebutkan tentang suatu perkataan, kemudian Allah menjelaskan sendiri di perkataan ataupun di ayat yang lainnya. Ini level yang pertama. Kalau misalnya nanti ini kan sistemnya para ulama di saat mereka menafsirkan suatu ayat Al-Quran. Ada suatu ayat Al-Quran ditafsiri dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Mereka mencarinya di berbagai ayat ataupun surat. Kalau mereka nanti tidak mendapatkan suatu penjelasan di ayat yang lainnya, biasanya nanti mereka akan mencari di hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Tentunya itu adalah level yang kedua. Kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang telah Engkau berikan anugerah ataupun suatu kenikmatan, baik kenikmatan dunia ataupun khususnya adalah kenikmatan di akhirat. Kalau bilang ataupun kalau disampaikan suatu kenikmatan dunia, maka ini kenikmatan ini tidak hanya Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang yang beriman saja, tetapi juga terhadap orang-orang yang tidak beriman, terhadap orang kafir, terhadap orang-orang musyrik. Sehingga sering kita dapatkan bahwa orang yang dia adalah orang kafir, kadang-kadang harta bendanya sangat banyak, yang dia jelas-jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka adalah kaya raya,
Kalau itu kita bicara masalah suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap umat manusia, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala saat mereka berada di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman. Sehingga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak hanya terhadap orang-orang yang beriman saja, tetapi untuk Ar-Rahim itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang yang beriman di saat nanti mereka berada di akhirat. Di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Ini para ulama mereka menafsiri yaitu sirat al-mun'am 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i as-salihin, termasuk adalah as-siddiqin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan suatu kenikmatan. Siapa mereka ini? Adalah dari kalangan para nabi. Itu yang pertama. Adalah dari kalangan para nabi. Diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia ataupun saat mereka nanti berada di akhirat. Ataupun dari kalangan siddiqin, yaitu orang-orang yang beriman secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk misalnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga beliau disebut dengan sebutan As-Siddiq karena segala yang disampaikan Nabi Muhammad SAW beliau langsung percaya 100%, walaupun toh saat itu di saat beliau membawa suatu berita bahwa beliau telah dimi'rajkan, telah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, ada yang mencari? Itu siapa? Nah. Di saat beliau telah di-Mi'rajkan, Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu malam kemudian beliau membawa berita tersebut kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah pada mendustakan beliau. Sehingga kemudian orang-orang Mekah ini yang kafir, sebagian besar di antara mereka di zaman Muhammad SAW, kemudian ngomong kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk ngecek nanti akan membeli bareng-bareng. Kalau seandainya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ternyata beliau juga nggak percaya. Tetapi setelah disampaikan kepada beliau, kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan in qalahu faqad shadaq. Kalau beliau yang mengucapkan faqad shadaq, beliau jujur, saya percaya. Sehingga kemudian beliau disebut sebagai as-siddiq, yaitu orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini ya akhwat ataupun ummahat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Berarti saat dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb mohon Engkau berikan petunjuk jalan yang lurus. Jalan siapa ini? Yaitu jalan para nabi, jalan para as-siddiqin, jalan para asyuhada, yaitu orang-orang yang telah meninggal mati syahid, yang berjuang bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Islam. Mereka merelakan harta mereka, jiwa mereka. Tentunya ini sesuatu yang sangat berat karena umat manusia di antara kecintaan mereka itu adalah cinta terhadap harta benda. Di saat mereka disuruh untuk berjuang melawan orang-orang kafir, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman peperangan antara umat Islam sama orang-orang kafir, mereka harus merelakan harta benda mereka untuk biaya. Karena awal-awal mereka tidak digaji oleh pemerintah, tetapi apa? Adalah mengeluarkan dari harta benda mereka. Kemudian mereka juga siap untuk kehilangan nyawa mereka, siap untuk kehilangan segala-galanya, kendaraan, harta benda, termasuk nyawa mereka. Sehingga di saat misalnya Nabi Muhammad beliau ditanya tentang afdalul amal indallah, kama qala alaihi wasallam, amal yang paling baik menurut hadis yang sahih, amal yang paling baik itu apa? Nabi Muhammad beliau mengatakan al jihadu fi sabilillah, adalah jihad fi sabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka merelakan nyawa mereka. Sehingga di saat dibilang asyuhada di dalam penafsiran ini, yaitu jalan orang-orang yang telah mati syahid. Maka di saat mereka merelakan harta benda mereka, merelakan nyawa mereka, otomatis keimanan mereka
Itu adalah keimanan yang menempati level yang tertinggi. Dan itulah jalan orang-orang yang telah Allah SWT berikan nikmat. Jadi di saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, Engkau berikan petunjuk jalan yang lurus, itu adalah petunjuk para nabi, petunjuk para as-siddiqin, petunjuk para asyuhada, petunjuk para as-salihin, yaitu orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh, saleh kan artinya ya, di saat disebut orang saleh berarti dia itu saleh baik menurut aturan agama Islam. Menurut aturan agama Islam, as-saleh dan juga muslih, as-saleh dan juga muslih. Mungkin pernah kita sampaikan di beberapa kesempatan di kajian ini juga tentang masalah muslih. Orang saleh dianggap baik menurut Allah, dianggap baik menurut lingkungannya. Sopan santun, kemudian tutur katanya juga dijaga, kemudian ibadahnya kepada Allah SWT dijaga, kemudian masalah muamalah terhadap orang-orang sekitar juga sangat baik. Ini adalah orang-orang saleh. Sedangkan untuk orang-orang muslim, ini siapa mereka ini? Di samping mereka baik menurut umat manusia, mereka juga berusaha untuk mengajak umat manusia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka itu mengajak umat manusia, mengajak familinya, mengajak anaknya, mengajak suaminya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kemungkaran dalam keluarga, mereka nasihatkan. Ada suatu hal yang enggak benar yang dilaksanakan oleh suaminya yang bertentangan dengan syariat agama Islam, kemudian dia ingatkan. Berarti ini adalah seorang wanita, seorang istri yang muslihah, yang dia berusaha untuk membenarkan, untuk meluruskan kalau seandainya ada hal yang enggak benar. Walaupun toh tindakan yang semacam ini kadang-kadang dibenci oleh orang-orang sekitarnya, dianggap terlalu nyinyir, dianggap terlalu ikut cawe-cawe amalan orang lain, dianggap terlalu ribet ataupun terlalu protektif terhadap anak-anaknya. Kita protektif sebagai orang tua itu adalah demi kemaslahatan kita, demi kemaslahatan mereka, demi ketentraman, kenyamanan kita di saat berada di akhirat, karena semua akan diminta menjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil bahasan. Di saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, mohon Engkau berikan petunjuk jalan yang lurus, berarti kita rela untuk mengikuti para nabi, rela untuk mengikuti para siddiqin, rela untuk mengikuti para syuhada, rela untuk mengikuti para as-salihin, orang-orang saleh. Berarti kalau mengikuti orang-orang saleh, kita berusaha untuk mengikuti tindakan-tindakan mereka. Bukan sekedar pajang foto, bukan sekedar pajang foto kemudian dianggap bahwa dia adalah orang saleh, enggak. Tetapi adalah kita berusaha mengikuti aturan-aturan dalam syariat agama Islam yang telah mereka laksanakan selama hidup mereka, yang telah mereka pegang. Walaupun toh kita perlu bertentangan dengan hati nurani kita, ataupun kemauan kita, ataupun mungkin kebiasaan kita. Di saat kebiasaan kita ini nggak sesuai dengan syariah dan kita berusaha untuk mengikuti aturan Islam, otomatis itu hal yang sangat berat. Perlu perjuangan, perlu untuk bermujahadah. Itu satu poin. Di poin berikutnya misalnya ditanya, itu kan di dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan ada kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu siratnya ataupun jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kok mereka punya sirat? Iya, jadi dipandang ini kan kata sirat disambungkan dengan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Apakah mereka punya sirat? Iya. Karena kenapa ini dipandang kata as-sirat saat disambungkan dengan orang-orang tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Berarti penyambungannya adalah dari segi mereka itu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan dalam agama Islam. Saat dibilang siratnya Allah Subhanahu wa taala, maka kata sirat disambungkan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala,
maka dipandang dari segi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menentukan jalan ataupun suatu aturan terhadap orang-orang ataupun terhadap orang-orang saleh, terhadap para syuhada, terhadap para as-salihin, terhadap para nabi. Dipandang dari dua segi. Tayyib. Kita perhatikan di sini ini. Ini kan pembahasannya tentang siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim ataupun jalan yang lurus yang tidak kelok-kelok, jalan yang memang diberikan oleh Allah SWT terhadap umat manusia agar mengikuti jalan tersebut. Kalau di zaman para nabi tentunya adalah mengikuti sesuatu yang diturunkan terhadap mereka, yaitu yang berupa wahyu. Nabi hidup, wahyu Allah SWT turunkan. Para nabi-nabi sebelum beliau, para rasul sebelum beliau di saat mereka hidup, aturannya diturunkan oleh Allah SWT berupa wahyu. Di zaman-zaman kita saat ini, untuk mengikuti as-siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus, kita tidak nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kita bukan para nabi. Terus bagaimana untuk mengikuti jalan yang lurus? Tentunya berpegang pada Al-Quran, alhamdulillah ada. Kemudian berpegang pada al-hadis Rasulullah SAW. Berhubung kita ini adalah orang-orang awam yang tidak bisa langsung membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tidak bisa langsung memahami suatu hadis tanpa ada penjelasan, sehingga kita mengikuti penjelasan para ulama salaf. Dengan begitu kita mengikuti Al-Quran ataupun hadis dengan pemahaman ulama salaf. Itu artinya di saat dibilang bahwa kita merujuk Al-Quran sama Al-Hadis, artinya adalah bukan dengan pemahaman diri kita sendiri. Karena kita adalah orang-orang awam. Anak orang-orang awam termasuk orang awam yang tidak bisa beristihad secara langsung tanpa menggunakan perkataan ulama-ulama salaf. Sehingga kita mengikuti perkataan ulama salaf di saat mereka menafsiri surat Al-Quran ataupun menjelaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini bisa didapatkan ya akhwat ataupun ummahat sekalian adalah dengan cara mempelajari suatu ilmu yang sahih. Mempelajari suatu ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih dapatkan dari mana? Dengan kita memaksakan diri untuk menghadiri suatu kajian yang bukan sekedar kisah-kisah saja, yang bukan sekedar ngelucu-ngelucu saja. Perlu kita sabar-sabarkan di saat kita mau mengaji, di saat anti merelakan waktu tidur siang nih. Lagi nikmat-nikmatnya orang nggak ada pergi ke masjid, anti ibu-ibu sekalian rela untuk datang ke sini. Tadi itu mungkin panas-panas, mungkin ribet pakai kaos kaki, ribet pakai jilbab, ribet pakai cadar, ataupun keribatan-keribatan yang lainnya. Tugas-tugas ibu-ibu sekalian di rumah masih numpuk. Ada cucian, ada mungkin nanti perlu untuk menyiapkan masak sore, ada mungkin nanti perlu untuk menyiapkan anak-anak, mungkin menemani mereka untuk belajar. Tugas-tugas yang lain masih banyak, tapi merelakan waktu anti ibu-ibu sekalian, anda sekalian untuk mendatangi majelis taklim. Guna untuk apa keperluannya? Untuk mencari suatu ilmu yang sahih, untuk mencari suatu pemahaman kira-kira apa yang dibawa oleh Rasulullah. Di saat kita mengatakan bahwa kita telah beriman, maka kita telah siap untuk percaya pada Al-Quran, pada Al-Hadis. Perlu percaya ini. Karena kenapa? Karena kita mengakui bahwa kita telah beriman kepada Allah SWT. Apakah pengakuan tersebut selesai setelah kita mengakui beriman pada Allah SWT? Belum selesai. Karena perlu kita ketahui aturan-aturannya. Perlu kita dengarkan penjelasan para ulama tentang suatu ayat Al-Quran. Termasuk surat yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Di saat setiap rakaatnya. Yaitu dalam setiap rakaatnya, di saat kita sholat. Selalu membaca Al-Fatihah. Di saat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim.
Ini jalan yang lurus ini bagaimana? Apakah dia jalan tol kah? Apakah dia jalan bagaimana? Ternyata di sini penjelasan para ulama adalah jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para as-salihin, jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT secara totalitas. Berarti bukan menggunakan aturan kita sendiri. Kita beriman kepada Allah, beragama Islam, ada aturannya. Jangan masalah agama yang menyangkut masalah akhirat. Untuk masalah sekolah saja aturannya. Misalnya begini, kita itu di saat misalnya membawa anak kita didaftarkan di suatu pesantren. Pesantrennya sudah membuat suatu aturan. Ini si anak ataupun setiap santri tidak diperbolehkan untuk dijenguk di waktu-waktu tertentu ataupun dijenguk di saat setelah 3 bulan ke atas. Awal-awal nggak diperbolehkan untuk dijenguk, ataupun nggak boleh ditelepon di saat 1 bulan pertama, nggak boleh dikontak-kontak sama sekali. Itu aturannya. Ataupun nanti misalnya si santri ini nggak boleh melebihi jatah setiap periode setelah saat dia liburan. Kalau nanti seandainya dia melebihi, maka akan diberikan suatu sanksi. Ada orang tua, ada orang wali murid ataupun wali santri, dia bilang, ini ribet banget ini pesantrennya, ini sekolahnya ini ribet banget, ini membuat suatu aturan. Akhirnya dia berusaha untuk ngelobi bagian yayasannya, sampai debat dengan bagian yayasannya. Kemudian dia bilang wali santrinya, begini aja pesantren kecil begini aja ribetnya, bukan main. Ini adalah suatu sikap yang nggak mendidik terhadap santri-santrinya. Sebenarnya masalah simpel. Kalau ente nggak mau ngikuti aturan, cukup tinggalkan, tarik anak ente pindah ke pesantren yang bisa dilobi aturannya. Itu untuk urusan dunia ini, untuk urusan dunia masalah sekolah, masalah kantor. Kantor membuat suatu aturan harus absen jam 7. Jam 7. Kemudian ada karyawan yang ngotot dia berdebat dengan atasannya. Sebenarnya urusan cukup simpel. Kalau nggak mau mengikuti aturan, pindah ke perusahaan yang lainnya. Kita ini di saat beragama Islam ada aturan-aturannya yang harus kita pegang, dan kita siap untuk menerima aturan-aturannya dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis dengan pemahaman dan penjelasan ulama-ulama salaf kita. Sehingga nggak memungkinkan bagi kita untuk membuat suatu aturan dengan hawa nafsu kita sendiri. Untuk mendapatkan mengetahui aturan tersebut itu modelnya bagaimana, maka alhamdulillah saat ini ibu-ibu sekalian telah berusaha untuk mengetahui aturannya, untuk mengetahui aturan-aturannya. Karena Allah yang punya agama, karena Rasulullah yang punya agama, otomatis aturannya harus ikuti aturan Allah sama aturan Rasulullah SAW. Sehingga nggak diperbolehkan untuk baper, dalam artian kalau seandainya ini aturan dalam agama Islam bertentangan dengan kebiasaan kita, kemudian kita ngambek, anak nggak mau mengikuti aturannya, maka harus kita paksakan diri ini, harus paksakan diri. Dan cara bagaimana? Kita saat ini telah berusaha untuk mencari suatu ilmu. Semoga Allah meridhai. Karena kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala meridhai? Karena kita telah berusaha untuk mencari mengetahui tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang aturan dari yang memiliki agama Islam, yaitu Allah secara hakiki ataupun agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Ini yang perlu untuk kita ikuti. Jadi dengan mempelajari syariat agama Islam semacam ini, kita harapkan bahwa sirat, jalan yang telah ditempuh para nabi, aturan-aturan mereka yang ditempuh para syuhada, yang ditempuh para as-salihin, ini bisa kita ikutin secara bertahap tentunya. Secara bertahap. Perlu perjuangan, perlu maksa-maksakan diri, perlu untuk kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak enak, perlu untuk kita sabarkan. Tentunya masalah ilmu ini adalah bita'allum. Ilmu itu dengan ta'allum, dengan proses pembelajaran,
dan proses masa-masakan diri menghadiri suatu kajian. Tidak datang secara otomatis. Tidak datang secara otomatis. Karena semua umat manusia, mereka dilahirkan la ta'lamuna syai'a. Kalian enggak mengetahui apa-apa. Semua umat manusia sama. Enggak ada orang yang dilahirkan langsung dia hafal Al-Qur'an, enggak ada. Enggak ada. Yang model pemahaman katanya katanya terlahir dalam keadaan laduni, itu tidak ada. Karena Muhammad beliau langsung mengatakan di sini adalah innamal ilmu bitta'allum. Adanya ilmu yang didapatkan oleh umat manusia itu dengan sistem at-ta'allum, proses belajar. Ngafalin. Kalau seandainya belajar syariah, perlu belajar, menghadiri sekolah, menghadiri kajian, menghadiri perkuliahan. Nggak bisa langsung datang begitu saja. Perlu ada basic yang perlu untuk dipelajari. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya. Ilmu yang kita pelajari, yang saat ini kita sabar-sabarkan untuk mempelajarinya, yang merelakan waktu nyaman ya. Ada sebagian di antara ulama mereka mengatakan, man rafaqa rahata faraqa rahata fi waqti rahah, kata mereka. Jadi barang siapa yang selalu membarengi kenyamanan dalam segala hal. Dia pengen misalnya belajar, kalau nggak nyaman dia nggak mau. Ataupun misalnya dia ini kalau ngajinya nggak dekat, dia nggak mau. Kalau misalnya ngajinya ini kalau tidak diletakkan di waktu-waktu yang nyaman, dia juga nggak mau. Artinya dia berusaha, pengennya selalu nyaman dalam segala hal. Sehingga di saat misalnya walaupun toh di kompleknya, di daerahnya nggak ada kajian, misalnya saja ini, kenapa kok nggak mau menghadiri kajian yang agak di sebelah di kompleks di tetangga sebelah? Terlalu jauh, padahal cuma sekitar beberapa menit, 10 menit sampai 5 menit sampai, tapi dia nggak mau untuk menghadiri. Berarti dia mencari suatu kenyamanan, sehingga dia rela dalam keadaan jahil, sehingga nggak mengetahui sirat yang ditempuh oleh orang-orang saleh, oleh para nabi, oleh orang-orang syuhada, as-salihin. Orang-orang semacam ini, kata para ulama ataupun kata orang bijak ini, man rafaqa rahata, barang siapa yang selalu berusaha untuk membarengi segala hal dengan kenyamanan, nggak mau yang nggak enak sedikit aja dia nggak mau, maka nanti bagaimana? Faraqa rahata fi waqti rahah, dia itu tidak akan mendapatkan suatu kenyamanan di saat orang-orang pada nyaman. Ini kalau misalnya konteks ini kita bawa ke akhirat. Ada orang yang dia rela untuk hidup dalam keadaan kejahilan, tidak mau sama sekali untuk menghadiri suatu kajian. Berarti dia selalu pengennya adalah pengen yang keadaannya nyaman, sehingga kalau nggak nyaman sedikit dia nggak mau. Orang-orang semacam ini kalau dipupuk terus-terusan dan tidak mau untuk memaksakan diri menghadiri suatu kajian, maka nanti di saat orang-orang yang di dunianya dia merelakan waktu nyaman untuk ditiadakan, sehingga dia rela untuk menghadiri suatu kajian. Orang-orang tersebut di saat mereka itu bermujahadah memaksakan diri untuk menghadiri suatu kajian, maka nanti di akhirat insya Allah mereka akan nyaman. Sedangkan orang-orang yang nggak mau, kalau nggak nyaman saat berada di dunia, maka nanti di saat orang-orang yang hadir rajin dalam kajian, mereka mendapatkan nikmat besar dari Allah SWT, pahala besar dari Allah SWT, merasakan balasan dari Allah SWT yang sangat besar. Maka orang-orang yang di dunia yang dia tidak mau untuk bermujahadah, tidak mau untuk menghadiri suatu kajian, maka mereka akan nangis di saat saudara-saudara mereka merasakan suatu kenikmatan. Atau ibaratnya begini, orang-orang di saat mereka kuliah, di saat mereka sekolah, pengennya hanya happy saja, tidak mau belajar untuk belajar malam, tidak mau untuk menghafalkan, tidak mau untuk serius. Padahal teman-teman yang lainnya mereka pada serius, sudah dari awal semester mereka berusaha untuk membuat suatu ringkasan. Di saat masa-masa ujian, orang-orang yang terbiasa nyaman sebelum-sebelumnya masih keadaan tertawa-tawa, maka nanti di saat ujian mereka akan menangis. Mereka akan menangis. Jadi jangan biasakan tertawa di saat orang-orang pada serius, karena nanti di saat masa-masa keseriusan tersebut diperlukan,
maka nanti orang-orang nanti ini akan menangis. Biasanya begitu. Dalam artian kalau kita saat ini rajin untuk ibadah, rajin untuk mengesampingkan ketidaknyamanan, memasang-masangkan diri untuk ibadah, insya Allah kita akan merasakan rasa senyuman nanti saat berada di akhirat, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak mau untuk ibadah, yang tidak mau untuk bermujahadah, berjuang untuk menghadiri suatu kajian. Ini perlu untuk diperjuangkan. Karena kita ingin berusaha untuk mendapatkan suatu mengetahui as-sirat yang diikuti ataupun difahami, yang ditempuh oleh generasi ulama-ulama salaf kita. Walaupun toh tadi ini kan pembicaraannya masalah Siratal Mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan suatu kenikmatan, yaitu dari kalangan para nabi, dari kalangan para as-salihin, dari kalangan as-syuhada, as-siddiqin juga sama. Walaupun toh misalnya di saat kita itu praktek ataupun berusaha untuk menerapkan aturan Rasulullah dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam berpakaian ataupun yang lainnya, walaupun toh dianggap terlalu nyeleneh oleh orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar kita mungkin ataupun sekitar ibu-ibu, sebagian di antara mereka mungkin mereka belum menggunakan jilbab. Ini yang sering kita buat contoh, belum menggunakan jilbab. Sehingga di saat ibu-ibu hidup di lingkungan mereka dan ibu sendiri yang menggunakan jilbab, ibu sendiri yang menggunakan cadar mungkin, ataupun yang menggunakan kaos kaki misalnya untuk nutup semua aurat, mungkin akan dianggap nyeleneh oleh lingkungan tersebut, sehingga kadang-kadang digibain ataupun digunjing, menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan perbincangan mereka. Walaupun toh begitu, tetap bertahan dalam suatu keyakinan bahwa itulah aturan yang mestinya diterapkan untuk berjilbab di saat ada laki-laki ataupun seorang yang bukan mahramnya. Perlu untuk masa-masakan diri walaupun toh panas-panas, walaupun toh ibu-ibu sekalian yang menggunakan jilbab, yang menggunakan kaos kaki dianggap sebagai minoritas di situ, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Karena mayoritas jumlah itu tidak menentukan suatu kebenaran. Suatu kebenaran tidak diperhitungkan ataupun tidak diukur dari segi berapa jumlah orang yang mengikutinya. Tidak sama sekali. Karena kebenaran diukur dari mana? Diukur dari berpegang sama Al-Quran ataupun Al-Hadis dengan pemahaman ulama-ulama generasi salaf kita. Termasuk misalnya adalah generasi ulama-ulama mazhab 4, Asy-Syafi'i, Al-Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, Maliki atau Abu Hanifah, generasi ulama-ulama salaf sebelum mereka. Asalkan kita itu sudah berpegang pada Al-Quran sama Al-Hadis, berusaha menerapkan dalam segala aspek kehidupan kita, berjuang terus untuk mengikuti aturan-aturannya, tidak perlu dipusingkan apa perkataan-perkataan mereka. Cibiran-cibiran mereka perlu untuk disampingkan. Kadang-kadang kita perlu untuk istilahnya kalau bahasa kasar sedikit, budek artinya adalah, kalau budek kan beda dengan budak. Kalau budek memang benar-benar dia nggak mendengar. Tapi kalau budek pura-pura nggak dengar, cuekin saja. Yang penting jalan dengan menggunakan aturan syariah. Itu memperingan nanti atau hidup kita saat berada di akhirat. Kita nggak akan ditanya tentang masalah orang lain, tetapi adalah kita ditanya tentang tindakan kita bagaimana dalam memegang aturan syariah. Karena itu adalah nanti aturan-aturan Siratal Mustaqim tadi itu.
Kita nggak akan ditanya tentang masalah mereka ini. Nggak akan ditanya. Justru mereka nanti yang akan ditanya, kenapa kok malah nyibirin kita di saat kita telah menerapkan suatu syariah. Siap untuk sabar. Siap untuk sabar. Nyabarin diri untuk mendakwai orang-orang sekitar. Walaupun toh nanti dicibir. Tadi yang kita sampaikan bahwa jumlah yang mayoritas itu tidak menjadi penentu dari suatu kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau engkau mengikuti rata-rata orang yang hidup di dunia ataupun di atas bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tadi itu kita baper nih, di saat saya kan berjenggot. Kalau misalnya lingkungan saya nggak ada yang berjenggot dan mereka lebih cenderung membuli orang yang berjenggot, kemudian saya dibuli, nggak enak sama sekali. Akhirnya bagaimana pertimbangan? Wah, ini nggak usah pakai jenggot aja dah. Akhirnya dipangkas habis. Ibu yang telah berjilbab dengan benar, menutup aurat dengan benar, menggunakan kaos kaki dengan benar, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, kemudian dicibir oleh orang-orang sekitar, kemudian baper, nggak mau lagi menggunakan jilbab, berarti mengikuti rata-rata orang yang berada di sekitar ibu-ibu saat itu. Kata Allah di sini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ngikuti rata-rata ataupun mayoritas orang yang berada di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa menyesatkan? Bagaimana? Ya iya. Udah bener-bener menggunakan jilbab, gara-gara dibully kemudian lepas jilbab, tinggalkan jilbab. Karena rata-rata kita umat ataupun umat manusia, khususnya di zaman-zaman kita saat ini, secara contoh simpelnya saja, berapa saja follower ataupun subscriber dari para artis-artis, khususnya yang mancanegara, yang rata-rata mereka adalah orang kafir, artis-artisnya, ataupun mungkin bintang-bintang film di Hollywood ataupun yang Bollywood ataupun yang lain sebagainya, jutaan. Kalau kita ngikutin mereka dengan jumlah mayoritas sebegitu besarnya yang mencintai mereka, kita akan ikut tersesat. Sehingga perlu untuk disabar-sabarkan. Walaupun toh dianggap sebagai kelompok yang minoritas, nggak jadi masalah. Ini adalah konsekuensi dari salah satu dari al-ghuraba, yaitu orang-orang yang dianggap terasing di lingkungannya. Nggak jadi masalah. Yang penting kita ngikuti aturan syariah. Untuk masalah sekitar-sekitarnya nanti efek sampingnya itu urusan lain. Nggak perlu baper. Yang penting kalau bisa kita mendakwahi mereka, kalau nggak bisa ya sekedar sampaikan saja. Mereka mau ngikuti, alhamdulillah. Kalau enggak, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini adalah kalau kita mau ngikuti siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan suatu petunjuk, yang telah diberikan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan as-syuhada, as-salihin, an-nabiyyin. Mereka ini as-salihin, an-nabiyyin, asy-syuhada, as-siddiqin. Mereka hidupnya tidak selalu dalam kondisi nyaman untuk urusan dunia ini, untuk urusan dunia. Mereka hidup dipenuhi dengan duri-duri yang menghalangi mereka di jalan dakwah. Karena semua umat Islam, setiap individu muslim, mereka adalah para da'i. Da'i bukan hanya sekedar seorang ustadz yang menyampaikan ceramah di masjid ataupun kajian semacam ini, enggak. Tetapi setiap individu muslim atau muslimah, mereka adalah para da'i Allah Subhanahu wa taala di saat mereka di dunia. Karena kenapa? Karena setiap umat Islam itu mendapat suatu kewajiban untuk berdakwah. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Orang yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran,
kalian wajib hukumnya untuk merubahnya. Kalau kemungkaran tersebut berada di dalam keluarga, kita wajib hukumnya untuk merubahnya dengan level-level tertentu sesuai dengan kadar keimanan kita. Bisa menggunakan kekuatan kita, pengaruh kita, menggunakan tangan kita, menggunakan lidah kita, kekuasaan kita. Minimal nanti hati kita itu mengingkari. Kalau orang-orang yang mengingkari suatu perbuatan yang mungkar, perintah untuk melaksanakan suatu hal yang baik, maka ini adalah para dai. Kalau semua umat Islam disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka otomatis mereka adalah para dai Allah Subhanahu wa taala. Di saat berdakwah, siap untuk enggak enak, siap untuk enggak enak, siap dibantah oleh anak kita yang telah dewasa mungkin. Yang telah dewasa, ataupun yang mungkin siap dibantah oleh anak-anak kita di saat mereka merasa bahwa orang tuanya dikalahkan keilmuannya daripada anak-anaknya. Orang tua mungkin sekedar dia lulus SD, anak-anaknya sampai S2, S3, sampai profesor kadang-kadang. Sehingga anak-anak yang mereka ini level akademiknya lebih tinggi dari orang tuanya. Orang tuanya telah berhijrah, anaknya belum berhijrah. Biasanya anak-anak akan bantah orang tuanya. Sehingga hati ini Masya Allah sakitnya bukan main. Dibantah oleh anak sendiri-sendiri. Itu kan rasa yang gak nyaman yang dimiliki ataupun dirasakan oleh para dai Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan oleh ibu-ibu sendiri mungkin pernah menasihati anak-anaknya. Kemudian dibantah oleh anak-anaknya. Pertanyaan begini ibu-ibu sekalian, di saat ibu ngajak anak-anak untuk lebih mengenal Allah, untuk berakhlak saleh, untuk sholat, kira-kira apakah ibu-ibu pernah dibantah oleh anak-anak? Pernah dibantah atau tidak? Pernah dibantah. Ini resiko dalam berdakwah ini. Baru dibantah, hati kita sudah gak nyaman ini. Ini baru dibantah saja. Baru dibantah. Dibantah keluarga sendiri. Dibantah dari anak-anak, oleh anak-anak yang telah kita didik mereka, dilahirkan oleh ibu-ibu sendiri, dibiayai oleh ibu sendiri, dibiayai oleh orang tua sendiri, ditarbiyah mereka selama mereka terlahir sampai mereka dewasa berhasil dalam kehidupan dunianya. Sudah mereka berhasil untuk urusan dunia, perkataan orang tuanya nggak didengarkan, rasa sakit, hati ini sakit nih, sakitnya itu di sini katanya. Perlu sabar-sabarin. Perlu sabarin. Karena kita ini saat ini lagi berproses dalam apa? Dalam mengikuti ihdinas siratal mustaqim. Di saat kita mengatakan ya Rabb, mohon engkau berikan petunjuk jalan yang lurus, kita siap untuk dibantah. Kita siap untuk dibully. Karena kenapa? Jalan yang lurus adalah jalan para nabi, jalan para orang-orang saleh, jalan para ulama-ulama kita, jalan para syuhada yang mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tidak hanya sekedar nyaman saja. Justru di saat kita mendakwahkan jalan yang lurus, duri-duri terjal ataupun duri-duri yang merintangi dalam berdakwah, walaupun toh sekedar bantahan dari orang lain, siap untuk kita terima. Karena kenapa? Uang kita sendiri yang minta kok. Kita sendiri yang minta. Kita sendiri yang minta Ustaz? Iya, kita sendiri yang minta. Mintanya dari mana? Dengan mengatakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan yang lurus, jalan para nabi. Siap disakiti di saat berdakwah. Siap nyaman, siap enggak nyaman. Nyamannya apa? Nyamannya siap masuk surga. Ketidaknyamannya bagaimana? Siap untuk melaksanakan hal-hal yang mungkin dianggap rata-rata umat manusia enggak nyaman. Apa itu? Sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kok bisa ya umat Islam ya? Kok setiap sehari semalam itu sholat 5 kali? Kok bisa ya yang perempuan-perempuan dalam keadaan panas-panas begitu kok disuruh untuk berjilbab? Mereka bilang, wong kita sendiri untuk pergi ke tempat ibadah sepekan sekali saja berat. Kok mereka 5 kali sehari semalam? Dalam pandangan mereka, kita ini telah mengesampingkan, telah berhasil berjuang untuk meniadakan ketidaknyamanan
demi mendapatkan suatu kenyamanan di akhirat. Inilah jalan orang-orang yang telah diberikan suatu kenikmatan oleh Allah SWT. Alladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan suatu kenikmatan. Jadi begitu ya ibu-ibu sekalian, tanamkan dalam diri kita. Di saat kita ini telah mengatakan siratal mustaqim, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, maka kita siap untuk enggak enak, untuk mendapati, merasakan, menjumpai hal-hal yang tidak mengenakkan dalam berdakwah, hal-hal yang tidak mengenakkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kok disuruh berpuasa? 1 bulan disuruh berpuasa. Kok disuruh untuk bersedekah? Kok disuruh mengeluarkan infak? Kok disuruh berwakaf? Kok disuruh berhaji ke sana sampai berpuluhan juta, rela untuk antri berpuluh-puluh tahun masuk waiting list? Ini karena apa? Karena kita telah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berarti siap menerima konsekuensinya. Mendengar aturan Islam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, walaupun toh tidak enak-enak yang kita rasakan untuk sementara. Kalau kita telah terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak enak semacam itu, dicibir ataupun yang lain sebagainya, insya Allah walaupun toh awal-awal itu menyakitkan, tetapi lama-kelamaan kita ini akan tebal, akan kebal apa? Kebal dari cibiran. Nggak peduli, asalkan sesuai dengan syariah, perkataan orang-orang cuekin saja. Yang penting kita tidak mengganggu mereka. Yang penting lidah kita ini tidak malah mengikuti aturan mereka dengan cara membuli mereka ataupun membantah mereka. Kalau kita sudah membantah mereka, waktu kita akan habis mikirkan keadaan mereka, sedangkan kita belum aman akhirat kita. Nggak ada jaminan kita terus dalam keadaan aman-aman begini, nggak ada jaminan. Sehingga nggak perlu pusingkan perkataan mereka, cuekin saja. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho, Nabi Muhammad ridho, karena kita telah mengikuti aturannya. Siratal ladzina an'amta alaihim ataupun alladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian di poin berikutnya, ini masih ada beberapa poin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Diperjelas lagi oleh Allah SWT, yaitu bukan jalan orang-orang yang telah engkau ataupun yang telah dimurkai. Ini siapa ini? Adalah ini para ulama di tafsir berdasar sebuah hadis yang hasan tentang masalah penafsiran al-maghdubi alaihim. Ini adalah yaitu orang yang dimurkai itu siapa? Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa kok dimurkai? Mereka itu mempunyai ilmu, cuma ilmunya tidak diterapkan. Mereka punya pengetahuan, tapi pengetahuannya tidak diterapkan. Mereka tahu bahwa seorang nabi itu akan terlahir, tapi berhubung nabi tersebut terlahir tidak dari kalangan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, sehingga dengan penuh kebencian, dengan penuh iri, mereka tidak mau mengakuinya. Berarti mereka punya ilmu, cuma nggak mereka terapkan. Ini yang membuat mereka al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak hanya terkhusus untuk orang-orang Yahudi, tetapi adalah untuk semua golongan umat manusia yang mereka itu punya ilmu tetapi tidak mau untuk diterapkan. Ada suatu kebenaran, mereka yakin dalam hatinya bahwa yang disampaikan itu benar, cuma mereka tidak mau untuk menerapkannya. Orang-orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang mereka belum masuk Islam, sebelum Nabi Muhammad, beliau diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul. Nabi Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Tidak ada track record
Nabi Muhammad beliau pernah dusta, nggak ada sama sekali. Sehingga beliau mulia di mata kaumnya sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi. Sehingga semua perkataan yang disampaikan sebelum diangkat akan langsung dipercaya oleh mereka. Karena kenapa? Belum pernah dusta. Zaman-zaman kita saat ini, kalau misalnya ada orang ataupun seorang tokoh yang dalam kehidupan bermuamalah dengan ibu-ibu sekalian, ataupun seorang tetangga misalnya, yang di saat hidup dengan bermuamalah, berinteraksi dengan ibu-ibu sekalian, si fulanah ini dia tidak pernah berkata dusta sama sekali. Semua perkataannya selalu dipenuhi dengan kejujuran, nggak pernah dusta sama sekali. Maka di saat kemudian dia membuat suatu pernyataan, maka ibu-ibu pun akan percaya. Karena kenapa? Karena tidak pernah si ibu ini, si fulanah ini dia berbuat dusta. Kalau misalnya ada orang fulanah yang lain, dia suka dusta dalam segala hal, ngomong apa saja selalu dibumbui dengan kedustaan, maka di saat ada suatu perkataan yang diucapkan lagi kepada ibu-ibu, maka 100% dia ini, ibu-ibu ini nggak akan mungkin percaya. Ini di saat Nabi Muhammad SAW beliau selalu berkata jujur. Orang-orang selalu percaya sehingga beliau disebut dengan sebutan Al-Amin. Dalam hati mereka percaya di saat Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan sesuatu. Tetapi berhubung ada kebencian dalam hati mereka setelah Nabi Muhammad beliau berdakwah, membawa agama Islam. Dalam perasaan mereka bahwa Nabi Muhammad ini membawa suatu ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran kepercayaan nenek moyangnya. Sehingga bagaimana? Sehingga setiap perkataan beliau setelah beliau diangkat sebagai seorang nabi sama sekali tidak dipercayai oleh mereka. Walaupun toh bertentangan hati mereka. Ini mereka ini yang dalam hati mereka percaya, cuma secara lahiriahnya mereka tidak mengakuinya. Ini termasuk dalam kategori al-maghdubi alaihim, kata para ulama. Karena kenapa? Ada ilmu, ada keyakinan, cuma nggak mau mengamalkannya. Termasuk al-maghdubi alaihim. Semoga kita semuanya tidak termasuk dalam kategori al-maghdubi alaihim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dalam hati kita ataupun dalam kehidupan kita selalu berdoa. Doanya apa? Semoga saja di saat kita itu mendapatkan suatu ilmu, semoga kita diberikan hidayah lagi oleh Allah SWT untuk menerapkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita yakini, yang telah kita fahami dalam majlis ta'lim, dalam kebaikan-kebaikan yang disampaikan ataupun yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang waladhdallin ini apa? Waladhdallin di sini ini adalah an-nasara, adalah Nasrani yang mereka tersesat dalam agama Islam. Orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang tersesat. Karena kenapa? Karena sebagian di antara mereka, karena mereka ini mengamalkan sesuatu tanpa didasari pada suatu ilmu, sehingga mereka itu menjadikan biarawan mereka sebagai yang dipertuhankan, sebagai suatu rujukan. Ini adalah yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan suatu hadis-hadis yang sahih tentang masalah waladhdallin. Ini adalah orang-orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Mereka beribadah tanpa disertai dengan ilmu, sehingga ngarang tidak mengikuti aturan nabi mereka. Ini tentang masalah ini dalam syariah agama Islam. Kemudian yang terakhir, ini sebagai penutupnya, ini sudah di akhir. Ini adalah kata amin. Kata amin. Amin artinya adalah ya Rabb, mohon engkau kabulkan. Mohon engkau kabulkan. Ini semua ulama sepakat
bahwa kata amin tidak termasuk dalam surat ataupun dalam ayat dari surat Al-Fatihah. Semua ulama sepakat. Ini untuk bacaan amin ini bagaimana modelnya? Apakah amin ataukah amin? Kita perhatikan. Ini ada perkataan dari Al-Imam Ali Al-Qari rahimahullah dalam kitab Maraqatul Mafatih atau Mirqatul Mafatih. Beliau mengatakan qala amin yamuddu biha. Kata amin itu perlu dipanjangkan. Dipanjangkan. Bil kalimati ayyani fi akhiriha, yaitu bagian akhirnya, yaitu min, dipanjangkan. Wa huwa maddun aridun lisukun. Ini disebut kalau kita belajar tajwid disebut sebagai mad arid lisukun. Apa itu? Mestinya aslinya adalah amina, tapi berhubung kita sukunkan karena waqaf, sehingga suatu harokat yang asalnya berharokat, suatu huruf yang asalnya berharokat, kemudian kita buat sukun lantaran waqaf. Berarti sukunnya bukan sukun yang asli. Sukun yang bukan sukun asli disebut sebagai sukun yang arid. Yang arid, ada sukun asli, ada sukun yang arid. Yang arid itu bagaimana? Yang sukun disebabkan karena faktor waqaf. Sehingga kalau ada mat sebelumnya, maka matnya disebut sebagai bacaan mat arid lisukun. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, ataupun 5 ataupun 6 harokat. Berarti perlu untuk dibaca panjang minimal adalah 2 harokat. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu fi tul wa tawassut wal qasru. Jadi untuk mat arid sukun diperbolehkan 2, 4 ataupun 6 harokat. Aw maddun bi alfiha. Untuk yang alifnya bagaimana? Untuk yang hamzahnya a tadi itu bagaimana? Fa innahu yajuzu qasruha madduha wa huwa al-maddul badal. Maka di sana diperbolehkan untuk dibaca 2 harokat ataupun qasr, ataupun dibaca tul, dibaca panjang. Untuk yang dalam riwayat Hafs ini hanya 2 harokat saja. Amin. Gitu mestinya. Tetapi dalam riwayat yang lainnya, termasuk dalam Mubarak dari Imam Nafi' rahimahullah, itu diperbolehkan dibaca 2 harokat, 4 ataupun 6 harokat. Yang ini yang biasanya dipraktikkan oleh para jamaah biasanya di saat mereka menjadi makmum. Amin. Hanya dipanjangkan melebihi 2 harokat. Ini kata para ulama bersifat fleksibel insyaallah. Allahu a'lam. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Ini sudah pas 1 jam, alhamdulillah selesai. Nanti untuk pertemuan ataupun jadwal tafsir di pertemuan berikutnya, nanti mohon ketua kelas menginfokan ke ana nanti. Ketua kelas siapa? Bu Maria? Atau siapa? Mau nanti diinfokan, nanti mau dibahas setelah Fatihah, mau dibahas penafsiran dari Al-Baqarah ataukah dari yang pendek-pendek. Kalau yang pendek-pendek berarti nanti dalam pertemuan berikutnya kita bahas surat An-Nas di jadwal tafsir nanti. Mau nanti diinfokan ke saya insyaallah. Allah barik. Ini sudah di akhir waktu, barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan silakan. Barangkali ada.